Halo Bu Irin dan juga teman-teman, saya Vanessa Enggaruni dengan NIM 1911340179. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh bahasa terhadap pencapaian akademik siswa. Nah, kalian pasti tahu bukan, bahasa merupakan hal penting, terutama jika kita pergi merantau ataupun pergi ke daerah yang masih kental dengan bahasa daerah mereka. Maka mau tidak mau, kita juga harus bisa menyesuaikannya. Bahasa memiliki peran yang amat penting dalam dunia pendidikan. Fungsi bahasa dalam pendidikan diantaranya adalah sebagai pengantar pelajaran. Tanpa bahasa yang baik dan benar, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran akan sulit dicapai. Selanjutnya, di Indonesia, masalah perbedaan bahasa menjadi salah satu masalah tak kalah penting, terutama bagi kebutuhan akademik. Contohnya seperti di Amerika. Misalnya saja ada siswa dari luar Indonesia yang mengikuti orang tuanya untuk bekerja di Indonesia. Bahasa ibu mereka bahasa utama, yaitu bahasa Inggris. Untuk menyelesaikan masalah yang hampir serupa seperti masalah yang sebelumnya tadi, pemerintah menyediakan sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, sehingga mereka tetap bisa belajar dengan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Inggris. Sehingga pada sekolah yang bertaraf internasional itu juga menerapkan sistem pendidikan dwibahasa. Apa itu dwibahasa? Ya, istilah pendidikan dwibahasa merujuk pada program untuk siswa yang belajar di mana siswa mampu menggunakan dua bahasa. Contohnya, seseorang yang mempergunakan dua bahasa guna kepentingan tertentu ataupun hanya sekedar ingin menguasai bahasa. Contohnya saja di Indonesia juga mempelajari bahasa Inggris yang dimana siswa tersebut belajar dalam bahasa pertama mereka yaitu bahasa Indonesia. Lalu untuk di Indonesia mereka juga diajarkan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Biasanya diajari dalam salah satu dari keempat jenis program. Apa saja empat jenis program tersebut? Ya, jenis-jenis program tersebut adalah yang pertama, penggunaan total bahasa Inggris. Lalu yang kedua, pendidikan di bahasa peralihan. Lalu yang ketiga, pendidikan di bahasa perpasangan. Lalu yang terakhir adalah pendidikan di bahasa dua arah. Pengertian. Yang pertama, penggunaan total bahasa Inggris. Dalam jenis program ini, semua siswa tetap menggunakan bahasa Inggris. Namun, siswa-siswanya dibedakan dalam dua kelompok menurut tingkat kemahiran, yaitu kelompok siswa dengan tingkat kemahiran tinggi dan kelompok siswa dengan tingkat kemahiran rendah. Yang kedua, pendidikan di bahasa peralihan. Pendidikan yang lazim tetapi makin berkurang bagi siswa yang memiliki kemampuan bahasa tinggi ialah pendidikan di bahasa peralihan, yaitu program di mana-mana orang diajarkan pelajaran membaca atau mata pelajaran lain dalam bahasa utama mereka, selama beberapa tahun kemudian dialihkan ke bahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan di bahasa perpasangan. Dalam model di bahasa perpasangan, anak-anak diajarkan pelajaran membaca atau mata pelajaran lain dalam bahasa utama mereka maupun dalam bahasa Inggris, biasanya dalam waktu yang berbeda pada hari itu. Lalu yang keempat ada pendidikan di bahasa dua arah. Dalam model ini, siswa yang mahir bahasa Spanyol juga diajarkan bahasa Inggris, dan siswa yang mahir bahasa Inggris juga diajarkan bahasa Spanyol. Asik bukan belajar bahasa? Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.